Oke, selamat pagi semuanya. Kembali kita bertemu kembali ya di dalam mata kuliah strategi pemasaran ini. Nah, materi kita kali ini adalah tentang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Ya, strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Nah, pelanggannya seperti apa? Ya, mari kita akan bahas satu-satu. Nah, langkah dalam merancang strategi yang digunakan oleh pelanggan. Nah, di sini kita akan mempunyai dua, ya, mempunyai dua. Ya. Yang pertama adalah memilih pelanggan yang dilayani. Kira-kira siapa sih pelanggan yang kita akan layani itu? Apakah pelanggan yang berlatar belakang, misalnya dari sisi demografi, atau psikografi, atau berdasarkan geografis? Ya, kalau demografi berbicara tentang dari jenis kelamin, usia, dan lain sebagainya. Ya, nah, kalau geografi berdasarkan daerah, sedangkan perilaku, misalnya psikografi berdasarkan perilaku daripada pelanggan itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah memutuskan proporsi nilai, ya, proporsi nilai, ya, nilainya seperti apa, ya. Nah, langkah-langkah dalam segmentasi pasar, ya, langkah-langkah dalam segmentasi pasar, penetapan sasaran dan positioning, memposisikan. Nah, kita pernah belajar tentang mengenai STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, memilih pelanggan yang dilayani, ya, memilih pelanggan yang dilayani, ya, memutuskan proporsi nilai, ya. Segmentasi adalah membagi seluruh pasar menjadi segmen yang lebih kecil. Misalnya tadi, ya, segmentasi kita dari mana? Usia, ya, usia, ya, misalnya anak-anak, remaja, dewasa, ya, atau mungkin segmentasi pasarnya untuk kalangan yang menengah ke atas, ya, itu segmentasi. Nah, sasarannya adalah memilih salah satu atau beberapa segmen yang dimasuki, ya, memilih salah satu atau beberapa segmen, ya, entah itu milihnya berdasarkan geografis, ya, entah itu milih berdasarkan demografis. Kita memilih, ya, satu atau beberapa. Nah, mendiferensiasikan penawaran pasar, ya, untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Ya, diferensiasi adalah menciptakan kira-kira produk kita yang unggul, ya, kira-kira dari apakah segi dari atributnya atau mungkin kinerja dari produksi, sehingga akan membedakan produk kita dengan produk pelanggan, ya. Nah, posisi, ya, memposisikan penawaran pasar dalam pikiran pelanggan sasaran. Artinya menempatkan produk kita di benak pelanggan itu berbeda daripada pelanggan. Misalnya posisinya, oh, produk kita karena harganya mungkin, ya, harganya murah, sehingga pelanggan itu atau konsumen itu ingat akan produk kita. Oh, produk kita mungkin, ya, kinerja cukup bagus, ya. Oh, produk kita kualitasnya bagus. Oh, produk kita kemasannya bagus, sehingga pelanggan itu teringat, ya, atau mungkin di benak pada para pelanggan itu selalu, oh, ini produknya bagus, oh, produknya kualitasnya bagus, oh, ini harganya bagus. Nah, itu berarti memposisikan produk kita di benak konsumen itu beda daripada produk pesaing, ya. Nah, sasarannya adalah menciptakan nilai, ya. Nah, segmentasi pasar konsumen, ya, ini berdasarkan geografis, demografis, segmentasi psikografis, dan perilaku, ya. Nah, di segmentasi geografis ini, ya, berdasarkan letak,
ya, berdasarkan tempat tinggal, berdasarkan daerah. Nah, demografis itu berdasarkan usia, jenis kelamin, ya pria dan wanita. Nah, sementara psikografis adalah segmentasi yang berhubungan dengan cara pemakaian, ya. Nah, segmentasi perilaku, ya, perilaku konsumen, ya, perilaku setelah membeli, ya, atau sesudah membeli, setelah menggunakan produk kita, ya. Nah, yang berikutnya adalah segmentasi pasar bisnis, ya. Pasar bisnis dapat disegmentasikan secara geografis, demografis, atau pencarian manfaat status pengguna, tingkat penggunaan dan status kesetiaan. Ya, perusahaan-perusahaan ya ketika akan memasarkan ya produknya itu ya kita lihat ya berdasarkan geografis, demografis, ya atau pencarian manfaat status pengguna ya tingkat penggunaan dan status kesetiaan ya. Nah, manfaat status pengguna ini seperti apa maksudnya ya? Ketika dia akan menggunakan produk kita, maka gini ya, ketika akan menggunakan produk kita ya, misalnya ada orang nih ketika dia akan menggunakan mobil Ferrari ya, manfaatnya bagi pengguna itu seperti mungkin lifestyle-nya ya, dia membeli karena status ekonominya cukup ya, atau mungkin ketika dia akan menggunakan produk ini ya, orang itu ya, semakin diakui gitu ya. Segmentasi pasar internasional ya, kita tahu bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan kita ya, perusahaan-perusahaan nasional terutama ya yang apa ya, yang mengembangkan ya atau dapat mengembangkan sayapnya ke dunia internasional ya, sayap kali ya, yang dapat memasarkan produknya itu sampai ke pasar internasional ya. Kita tahu bahwa sekarang maksudnya ada dari GoFood sudah muncul dan beberapa produk-produk kita yang sudah sampai ke pasar internasional sana ya. Mengapa dia sampai ke pasar internasional? Ya, mungkin karena tadi ya sangat cocok dengan produk yang kita pasarkan atau mungkin karena cuaca di daerah sana ya, keadaan di daerah sana membutuhkan produk yang kita buat ya. Nah, persyaratan segmentasi yang efektif bagi perusahaan yang pertama adalah terukur ya. Kira-kira ketika akan memilih pasar ya harus terukur. Terukurnya dari mana? Kemampuan daripada perusahaan kita ya. Kemampuan daripada sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan kita ya, dan pencapaian-pencapaian yang harus pencapaian-pencapaian yang harus dicapai harus kita ukur ya, antara modal antara sumber daya dengan pencapaian. Yang kedua adalah aksesibilitas, adalah mudah terjangkau. Jangan-jangan nanti ketika akan memilih segmentasi ya, apa yang kita harapkan ya, apa yang kita uh, inginkan tapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, makanya maka sesuatunya harus mudah dijangkau. Nah, substansi ya, di sini kata substansi berarti sesungguhnya atau inti daripada uh, segmentasi itu ya. Nah, dapat diferensiasikan berarti membedakan daripada produk-produk pesaing ya. Dapat dibedakan ketika akan melakukan segmentasi berarti harus dapat dibedakan produk kita itu dengan produk-produk pesaing. Misalnya dari segi harga atau dari segi kualitas produksi atau dari fitur-fitur atau dari atribut-atribut dari produk kita itu sendiri ya. Nah, dapat ditindaklanjuti ya ketika kita akan merencanakan ya
sesuatu atau strategi, ya harus kita lanjuti, harus jangan hanya berdasarkan eh, apa ya berdasarkan program, ya. Nah, program itu harus diimplementasikan, harus ditindaklanjuti, ya, agar apa yang kita inginkan itu dapat tercapai. Misalnya nih, ya, nanti segmentasi kita nanti ke pasar Singapura, ya, apa yang kita, ya, apa kita, ya, program apa yang kita tahun depan inginkan itu harus kita implementasikan, ya, harus ditindaklanjuti, ya. Nah, ini kata Kotler, ya, strategi pemasaran sasaran, ya, itu menurut Kotler, ya. Nah, kalau penetapannya secara luas, ya, pemasaran tanpa diferensiasi, berarti dia tanpa membedakan produk, ya. Nah, pemasaran terdiferensiasi, ya, bersegmentasi, ya. Yang berikutnya adalah pemasaran terkonsentrasi, ya. Nah, kalau penetapan secara sempit, berarti pemasaran itu, nah, pemasaran secara lokal dan individual, misalnya pemasaran yang kota Bengkayang aja dan secara individual. Nah, konsentrasi misalnya kita hanya konsentrasi pada segmentasi demografi aja, ya. Misalnya demografinya seperti apa? Oh, untuk anak-anak remaja, ya. Atau ketika secara geografis, oh pemasaran kita hanya ada di kota Bengkayang, ya. Kita fokus di Bengkayang aja. Nah, yang berikutnya adalah penetapan pasar sasaran. Ya, ada 3 faktor yang diperhatikan dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda-beda. Ya, pertumbuhan dan besarnya segmen. Ya, pertumbuhan dan besarnya segmen. Misalnya, pertumbuhan pasar kita udah belajar tentang life cycle produk, ya, berada di tahap berada di tahap pertumbuhan, ya, atau pangsa pasarnya sangat-sangat banyak, ya, atau produk kita pasar kita mulai baru, ya, atau di masa perkenalan, ya, tapi segmennya itu sudah ada atau segmennya itu sudah banyak, ya. Nah, daya tarik terstruktural segmen, ya, ada daya tarik segmen, ya. Misalnya daya tariknya tadi melalui demografi, psikografi, perilaku, dan eh, geografi, ya. Nah, 5 kekuatan yang menentukan daya tarik jangka panjang intrinsik suatu pasar itu menurut Porter, ya. Peserta persaingan industri, berarti pasar persaingan atau di perusahaan yang sama, ya, di industri yang sama, misalnya katakanlah industri untuk jasa apa, jasa hotel, industri pertanian, industri perkebunan, industri jasa keuangan, industri misalnya bergerak di transportasi udara, misalnya ada Lion Air, ada Garuda, Batik, Citylink, dan eh, dan lain sebagainya, ya. Pendatang baru potensial, misalnya dia baru datang di pasar, ya. Misalnya ada perusahaan baru, ya, perusahaan baru yang cukup perusahaan baru sebagai pesaing kita. Ya, di situ dia yang diunggulkan adalah mungkin dari segi produknya, ya, itu kan pendatang baru yang potensial, yang mempunyai potensial masa depan, yang mempunyai potensial jangka panjang. Karena apa? Kinerja produknya bagus, fitur-fiturnya bagus, ya, kemasannya bagus, kinerjanya bagus. Nah, produk pengganti ini misalnya produk pengganti daripada produk kita, misalnya tadi kita kanlah, ya,
produk kita bergerak di bidang industri rumah tangga, ya, industri rumah tangga, produk-produk rumah tangga, sabun, risol, ya, apa segala macam, ada produk penggantinya. Nah, pembeli, ya, kira-kira pembeli atau buyer, ya, pembeli itu membelinya cukup banyak, ya, atau pembeli selama ini dia dalam rentang waktu 1 bulan, ya, membeli berapa unit, gitu ya. Nah, pemasok, supplier, ya, biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu, ketika kita akan menghasilkan satu produk, nah, ada yang disebut pemasok, suppliers, ya. Suppliers itu siapa aja? Oh, dia pemasok bahan baku. Oh, dia sebagai pemasok daripada eh, barang-barang yang dapat mendukung usaha kita, ya. Nah, 5 kekuatan tersebut dapat merupakan ancaman, ya, dapat merupakan ancaman bagi perusahaan kita. Ancaman adanya persaingan yang intensif dalam, ya, ancaman adanya persaingan yang intensif di dalam, ya, ancaman pendatang baru, ancaman produk substitusi, ya, ancaman meningkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli, ancaman meningkatnya tawar-menawar pemasok, ya. Nah, jadi, ya, 5 kekuatan tersebut dapat berupa ancaman, ancaman dalam, ya, persaingan intensif dalam, misalnya dalam perusahaan itu sendiri, ya, misalnya produk-produk, ya, perusahaan-perusahaan kita atau kompetitor kita sangat bersaing, ya, di pasar itu, ya, baik itu kinerjanya, atribut produk, harganya, itu sangat sebagai ancaman, ya, ya, persaingan, ya. Ancaman pendatang baru, ya, kita tahu bahwa di dunia industri ini banyak sekali, ya, pendatang-pendatang baru yang dapat, ya, sebagai apa ya, kompetitor kita untuk bersaing di pasar yang sama, ya, misalnya kalau industri otomotif, ya, banyak sekali jenis-jenis mobil yang kita dapat di jalan itu, ya, mobil-mobil baru, keluaran baru, ya, sehingga mereka bersaing di industri yang sama, ya. Nah, ancaman produk substitusi, ya, ancaman produk substitusi, ya. Katakanlah gula diganti dengan apa, gitu ya. Sabun mandi diganti dengan apa. Sepeda motor diganti dengan apa, gitu ya. Produk-produk substitusi. Ancaman meningkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli, ya. Ancaman meningkatnya kekuatan tawar meneli. Misalnya pembeli yang satu menginginkan pembeli yang di daerah Bengkayang menginginkan ini, pembeli daerah Sambas menginginkan ini, ya. Ancaman meningkatnya tawar-menawar pemasok itu juga, ya. Misalnya ketika harga bahan baku, misalnya ancaman itu misalnya, ya, harga bahan mentah minyak, ya, meningkat, itu kan, ya, mempengaruhi juga pemasok. Misalnya kita bergerak di industri otomotif, ya. Nah, untuk melancarkan mesin daripada industri produk kita itu kan membutuhkan bahan bakar, ya, antara lain itu solar apa segala macam. Ketika harga bahan mentah atau minyak, ya, di dunia, ya, naik, ya, tentu berpengaruh terhadap pemasok, ya, tentu berpengaruh terhadap pemasok yang memasokkan, ya, bahan bakar ke perusahaan kita. Nah, yang berikutnya adalah seleksi segmentasi pasar, ya. Seleksi segmen pasar, kira-kira pasar mana yang kita masuk. Kita harus seleksi. Nah, ini adalah 5 pola pemilihan pasar sasaran. Ini yang pertama, ya, konsentrasi pada segmen tunggal, ya. Ini ada produk, ya. Katakanlah ini, ya, P1 ini adalah sepatu,
P2 ini adalah kaos, P3 ini adalah jaket, ya. Maaf, M1 ini anak-anak, M2 remaja, M3 dewasa, ya. P1 P1 ini adalah sepatu, katakanlah. P2 ini adalah t-shirt, P3 ini adalah jaket, M1 anak-anak, M2 remaja, M3 dewasa. Nah, kira-kira produk kita harus, ya, konsentrasi pada yang mana? Oh, kita harus konsentrasi pada anak remaja, ya, untuk kaos kita, ya, kalau t-shirt khusus remaja. Nah, selektif, ya, pasar yang selektif. Misalnya tadi M3 ini adalah untuk remaja, misalnya tadi jaket untuk yang dewasa. Nah, kalau P2 tadi ini adalah kaos khusus untuk kaos, ya. Nah, yang ketiga ini adalah jaket untuk remaja. Nah, ada yang spesialis pasar, ya. Spesialis pasar produk satu, jaket, sepatu, t-shirt, dan jaket hanya khusus untuk anak-anak, ya. Nah, ini adalah spesialis produk, ya. Nah, produknya ini adalah t-shirt semua, ya. T-shirt untuk apa? Untuk hanya khusus t-shirt yang memproduksi. Nah, kalau ini, ya, dia akan memproduksi t-shirt, ya, sepatu, t-shirt, dan jaket untuk semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, ini peliputan pasar secara penuh, ya. Nah, ada yang disebut dengan undifferent marketing, ya. Undifferent adalah memusatkan pemasaran produk pada kelompok pembeli yang dianggap potensial. Tujuannya agar dapat, ya, memilih segmen pasar yang nilainya saja, ya. Misalnya potensinya hanya untuk daerah, potensi pasar, misalnya potensinya hanya untuk remaja atau dewasa. Kita memilih salah satu daripada ini, ya. Itu yang disebut dengan undifferent marketing, ya. Sementara different marketing adalah melayani kebutuhan beberapa kelompok tertentu dengan satu jenis produk tertentu pula, karena terbatas pada jumlah orang yang melayani hal tersebut, ya. Misalnya kita memilih hanya remaja dan dewasa, ya. Karena mungkin karena keterbatasan, ya. Mungkin keterbatasan apa? Sumber daya manusia yang kita miliki. Nah, konsentrasi marketing, ya, hanya memasarkan kepada kepada salah satu atau pembeli, ya, atau kelompok pembeli saja, ya. Misalnya konsentrasinya kita hanya di daerah Mekayang, ya, tapi pasarnya juga pasar untuk yang dewasa, ya. Nah, faktor, ya, mempertimbangkan dalam memilih strategi pemasaran, ya. Sumber daya perusahaan atau company research, ya. Sumber daya perusahaan itu apa aja? Ya, sumber daya manusianya ada, sumber daya keuangan modal yang dimiliki, dan sumber daya tenaga, ya, mesin-mesin apa segala macam, ya. Homogenitas produk, ya, produk yang sama, ya. Nah, tahapan produk dalam hidup, ya, produk, ya. Nah,
kita harus memilih nih produk ya. Oh, produk ini ketika sudah berada tingkat pertumbuhan, ya, konsumennya sudah ada, itu ya, keuntungannya sudah bernampak, ya, itu harus kita pertimbangkan. Homogenitas pasar, pasar homogen, ya, pasar yang sama, ya. Strategi pemasaran yang dilakukan pesaing, ya, kira-kira apa yang dilakukan oleh para pesaing ya, selama ini. Oh, dia selama ini strategi yang dilakukan melakukan promosi yang gencar. Oh, itu salah satu ya keunggulan daripada pesaing kita. Oh, selama ini harga yang dia tetapkan itu mungkin ya berbeda-beda. Itu salah satu strategi. Oh, mungkin dia selama ini kualitas produk yang dia terapkan itu atau kualitas produknya terus dijaga sama dia. Itu salah satu strategi. Oh, kinerja produknya itu sangat bagus, ya. Oh, selama dia ini selalu berinovasi-inovasi dalam fitur-fitur atau atribut-atribut produknya. Itu salah satu tantangan ya bagi kita daripada pesaing. Oke, cukup sekian dulu ya video singkat kali ini. Semoga dapat berkenan bagi Anda. Dan saya sekali lagi mengucapkan maaf jika ada kekurangan ya ataupun yang kurang jelas yang disampaikan dalam video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kalau ada yang kurang jelas, ya, mari kita diskusi bersama-sama. Terima kasih dan sampai jumpa.